Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Para mahasiswa sekalian, kita kemarin sudah belajar tentang metode SMART, terus kita sudah belajar tentang metode SAW, terus hari ini kita akan belajar tentang metode WP, yaitu Weighted Product. Nah, para mahasiswa sekalian, apa itu Weighted Product? Nah, kalau kita lihat dari sebuah definisi di buku ajar bahwa metode Weighted Product atau biasa disebut dengan WP ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi di prosesnya nanti akan ada proses pemangkatan ya dahulu dengan bobot yang diberikan pada masing-masing atributnya. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Jadi itu langkah awal supaya Anda paham kalau sudah belajar di metode SMART, belajar di metode SAW, mestinya kalian sudah paham tentang bagaimana menentukan kriteria dan bagaimana menentukan bobot. Nah, tahapan-tahapan weight product yang pertama adalah menentukan kriteria dan alternatif. Sama dengan metode-metode terdahulu. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Sama dengan metode-metode terdahulu. Tiga, melakukan normalisasi bobot. Nah, sama juga. Empat, menentukan nilai vektor S. Nah, yang kelima, menentukan nilai vektor V. Nah, ini yang menjadi pembeda. Nah, tapi harus diingat dulu para mahasiswa sekalian bahwa di masing-masing kriteria ini juga harus ditentukan mana yang masuk cost, mana yang masuk benefit. Sehingga nanti pada saat kalian memasukkan rumus-rumus untuk S dan V itu juga sudah benar ya, sesuai dengan penentuan kriteria ini masuk benefit atau kriteria ini masuk pada cost. Yang terakhir adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Nah, yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. JI ini adalah kriterianya, AI ini adalah alternatifnya. Yang kedua, menentukan nilai atau bobot pada masing-masing kriteria. Jadi ditentukan siapa yang menentukan, yaitu si pengambil keputusan. Yang ketiga, melakukan proses normalisasi bobot dengan total bobot harus dijadikan nilai 1. Misalnya masing-masing bobotnya pada masing-masing kriteria itu harus dinormalisasikan sehingga nilai totalnya sama dengan 1. Nah, yang keempat yaitu menentukan nilai vektor S. Dengan persamaan, di sini ada S menyatakan preferensi yang dianalogikan dengan vektor S. X ini menyatakan nilai kriterianya. W ini menyatakan adalah bobot kriterianya dipangkatkan. I ini menyatakan alternatifnya. J menyatakan kriterianya. N menyatakan banyaknya kriteria pada studi kasus ini. WJ ini adalah pangkat bernilai positif. Nah, untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Jadi kalau masuk cost, WJ-nya ini bernilai positif. Kalau bobotnya ini bernilai negatif, itu masuk pada atribut biaya atau disebut dengan cost. Jadi harus ditentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk kriteria. Selanjutnya adalah menentukan nilai vektor atau V. Ini rumusnya, V menyatakan preferensi alternatif dialogikan sebagai vektor V.
X ini, X menyatakan nilai kriterianya, W menyatakan bobot kriterianya, I menyatakan alternatifnya, C menyatakan kriterianya, N adalah menyatakan banyaknya kriteria. Nah, ini untuk mencari nilai VI-nya. Nah, supaya kalian tidak bingung, tidak galau, maka mari kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu menentukan nilai vektor. Nah, jadi vektor tadi VI-nya sudah dapat, maka sederhananya nanti adalah VI-nya sama dengan ada berapa nilai S-nya, itu dijumlahkan, baru dibagi dengan nilai S per S-nya. Maka hasil akhir diperoleh dari proses perankingan ini yaitu adalah hasil nilai vektor V sehingga diperoleh nilai V yang terbesar. Sehingga dianggap itu adalah alternatif yang terpilih. Jadi sama dengan metode SAW, cuma prosesnya ada sedikit berbeda. Kalau ini yang dibobotkan adalah masing-masing bobot pada kriterianya, nah itu yang menjadi pangkat pengalinya. Mari kita berlatih supaya teman-teman para peserta kuliah hari ini bisa lebih paham. Contoh, misalnya sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Hampir sama dengan contoh soal yang ada di metode SAW ya. Posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Dengan studi kasus yang sama, digunakan metode yang berbeda. Nah, kalau kemarin kalian sudah bisa menentukan menggunakan metode SAW. Sekarang, studi kasus ini akan dipecahkan, diselesaikan dengan metode WP. Nah, ketiga kriterianya kita dapat pengalaman kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, alamat. Ya, ini adalah kriterianya. Nah, siapa saja alternatifnya? Kita punya alternatif A1, alternatif 1 itu Doni Prakosa, Dion Pratama sampai pada Danu Nugraha. Berarti ada 5 alternatif. Ada 5 calon yang akan dipilih, 2 terbaik. Maka kita jawab, sebelum kita melakukan perhitungan, kita tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit, mana yang menjadi cost. Seperti kemarin, kalau kita anggap bahwa kriteria 1 sampai 3 ini adalah benefit, sedangkan kriteria 4 sampai 5 ini adalah cost-nya. Nah, bagaimana dengan penerapan di dalam metode WP? Baik, yang pertama kita sudah dapat kriteria alternatif. Ini data didapat dari data lapangan. Ya, data lapangan menganggap bahwa misalnya Andi Prakosa pengalaman kerjanya berapa? Oh, dia 0,5. Nah, jadi berarti ring yang dipakai di sini ini pengisiannya untuk perbandingan antara kriteria dengan alternatif itu menggunakan pendekatan 0 sampai 1 sehingga isiannya ini antara 0, sekian sampai 1. Ini 0,5, ini 1, berarti nilai puncaknya 1. 0,7, 0,7, 0,8. Jadi Andi Prakosa itu misalnya pengalaman kerjanya dapat 0,5. Pendidikannya dapat 1, mungkin dia sudah S2 atau S3. Terus usianya 0,7 berarti sudah agak tua. Status perkawinannya berarti dia sudah pernah kawin misalnya. Terus alamatnya berarti 0,8. 0,8 itu sudah semakin dekat ya dengan kantor itu. Nah, ini dicari di lapangan. Ini dicari di lapangan, disurvei ya, disurvei. Nah, sedangkan bobot dari kriteria tadi ini diberikan nilai bobotnya 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Siapa yang memberikan bobot? Yang memberikan bobot adalah decision maker, yaitu pengambil keputusan.
Apakah harus begini, Pak? Bisa berubah-ubah, tergantung si pengambil keputusannya. Jadi kalau untuk latihan disamakan saja. Nanti kalau pengen nguji apakah ada efek dan dampaknya, silakan kalian ubah-ubah di bobotnya ini. Maka dengan menggunakan perhitungan rumus vektor S, maka kalau kita mau ngambil S1, berarti rumusnya tadi X IJ dikali pangkatkan dengan bobotnya. Nah, kita lihat S1. S1 itu adalah kriteria 1 dikalikan dengan bobotnya C1. Berarti 0,5 dipangkatkan 0,3. Terus berikutnya 1 dipangkatkan 0,2. 0,7 dipangkatkan 0,2. 0,7 dipangkatkan 0,15. Yang ini 0,15. Pak, kenapa kok ini min, kok ini plus? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia masuk pada kriteria cost, maka dia dijadikan minus. Tapi kalau dia masuk benefit, itu akan jadi nilai plus. Maka didapatkan proses seperti ini. Ya, nah, sehingga nilai totalnya kalau ditambah-tambah-tambah 0,823. Itu nilai S1. S2, S3 sampai S4, S5 itu sama, yaitu contoh misalnya S5. Berarti kriteria alternatif kelima, berarti kriteria ke-1 dipangkatkan dengan C1. Berikutnya 0,7 dipangkatkan 0,2, 0,4 dipangkatkan 0,2, 0,7 dipangkatkan minus 0,15. 1 dipangkatkan dengan minus 0,15. Kenapa minus, kenapa positif? Paham ya? Tadi kalau positif itu masuk benefit, kalau negatif itu masuk nilai cost. Oke, next. Maka setelah didapatkan nilai S-nya, masukkan ke dalam rumus ini. Berarti S1 dibagi dengan jumlah keseluruhan S pada alternatif 1. 0,823 ditambah 965 sama dengan 0,8 dibagi ini. Nah, inilah nilai B1 sampai V5. Nah, dari sini sudah kelihatan adik-adik mahasiswa sekalian, mana yang akan menjadi alternatif pilihan dari penerapan metode WP ini. Berarti yang paling tinggi di sini adalah 0,249 dan 0,21. Berarti alternatif 1 dan alternatif kedua. Nah, siapa namanya? Adalah Dion Pratama dan Doni Prakosa. Coba kalian bandingkan hasil ini perhitungan WP dengan perhitungan SAW. Dan berikan alasan apa yang menjadikan beda. Apakah dengan data yang sama, apakah pemilihan alternatifnya sama, tetap sama, atau ada perbedaan? Tolong kalian cari, terus kalian masukkan di dalam komentar di Google Classroom-nya. Ya, jadi perbedaannya di mana? Berikutnya, kita mengerjakan soal yang harus Anda kerjakan. Misalnya di sini ada satu perusahaan ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat penyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 alternatif, Ngemplak, Kalasan, dan Kota Gede. Ini adalah alternatifnya. Terus kriterianya apa? Kita lihat kriterianya. Ada 5 kriteria. Jarak dengan pasar terdekat, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, jarak dari pabrik, jarak dengan gudang yang sudah ada, harga tanah. Nah, masing-masing kriteria ini yang nantinya akan dicari datanya dengan membandingkan dengan alternatif tadi. Nah, tingkat kepentingan yang digunakan dalam studi kasus ini adalah 1 sampai 5. 1 itu sangat rendah, 2 itu adalah rendah, dan 5 itu sangat tinggi. Nah, ya, jadi itu ring yang akan dipakai nanti. Nah, bagaimana metode pengambilan keputusannya? Di sini ada nilai bobot.
bahwa bobot kriteria 1 itu adalah 5. 5 apa? Sangat tinggi. 3 itu apa? Cukup. 4 itu apa? Tinggi. 4 itu apa? Tinggi. 2 rendah. Jadi ini adalah nilai bobotnya. Nah, setelah didapatkan semua, maka langkah awal adalah mencari data alternatifnya. Ya, mencari data di lapangan, membandingkan antara kriteria 1 dengan alternatif 1. Kriteria 2 dengan alternatif 1. Kriteria 3 dengan alternatif 1. Jadi secara keseluruhan ini pekerjaannya alternatif 1, pekerjaannya adalah alternatif 2, ini adalah alternatif 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti ini data yang dicari ya. Dari apa? Dari data yang ini. Jarak dengan pasar terdekat berapa? Kepadatan penduduk di sekitar lokasi berapa? Jejak dari pabrik berapa kilo? Jarak dengan gudang yang sudah ada berapa kilo? Harga tanah untuk lokasi berapa ribu kilometer per kubik. Nah, kategori setiap kriteria dijelaskan bahwa C2 dan C4 masuk pada keuntungan. Sedangkan C1 dan C3 dan C5 itu masuk pada biaya. Ingat-ingat adik-adik sekalian, kalau masuk pada uh, apa masuk pada kriteria yang dinyatakan uh, keuntungan, maka nilai pangkatnya adalah positif. Sedangkan untuk nilai kriteria yang pangkatnya bernilai kos, maka pangkat bobotnya harus bernilai negatif. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan Anda cari kira-kira mana yang terpilih. Ya. Berikutnya, tugas yang kedua adalah pemerintahan satu daerah akan mengadakan pemilihan peserta untuk pemuda untuk menstimulus tumbuhnya wirausaha muda bidang kelautan. Nah, pertanyaannya, tentukan peserta terbaik yang berhak dipilih dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ini sudah ada kriterianya. Ya. Yang kedua, sudah ada alternatifnya. Nah, sudah dijelaskan di sini kriteria usia masuk pada biaya. Pendidikan terakhir masuk keuntungan. Jumlah prestasi masuk keuntungan. Berat badan masuk pada biaya. Nah, bobotnya juga antara 1 sampai 5. Dan ini data yang dicari di lapangan. Maka dengan cara yang sama, datanya silahkan dihitung, diolah, kira-kira alternatif mana yang terpilih. Latihan kedua, sama. Sebuah perusahaan melakukan rekrutmen karyawan terhadap 5 calon. Nah, ini seperti tadi itu, nah, pendidikan, usia, ya, perkawinan, alamat. Ini yang masuk benefit mana, yang masuk kos mana. Hampir sama ini dengan datanya tadi, silahkan datanya diisi dan dibuatkan jawaban dalam bentuk Excel. Nah, itu adik-adik sekalian, latihan 1, 2, dan 3. Selamat mencoba dan selamat Anda untuk memahami cara kerja metode WP dan bisa membandingkan pekerjaan ini dengan metode SAW. Selamat bekerja, selamat mencoba. Ayo kita bangun prestasi dengan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.